Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Nur Hasanah dalam mata pelajaran fisika di kelas 11 semester 1. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini di pertemuan kita akan membahas materi pelajaran mengenai dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Adapun tujuan dari pembelajaran pada kali ini adalah sebagai berikut. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu. Anak-anakku sekalian, materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar yang ada di kelas 11 semester 1 ini tentunya banyak sekali berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Sekarang mari coba kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama bisa kalian lihat, di situ ada seorang pesenam yoga. Dia bisa mengangkat pesenam yang lain sehingga posisinya dalam keadaan setimbang. Kemudian yang kedua, kita sering melihat di tempat alat peraga ada seseorang yang bisa melewati tali dengan menggunakan sepeda tanpa terjatuh. Atau kemudian mungkin di gambar yang ketiga, kalian bisa lihat seseorang yang bisa melewati tali dengan menggunakan sebuah tongkat tanpa terjatuh. Bahkan yang sering kita lihat ada yang namanya jembatan penyeberangan, bisa berdiri dengan kokohnya menyambungkan satu tempat dengan tempat yang lain. Atau gambar berikutnya, sebuah lampu bisa sangat tergantung dengan cantik dan dapat dilihat dengan sangat stabil. Atau di sebuah permainan, kita pernah melihat kesetimbangan sebuah permainan burung yang bisa berdiri dengan kokoh, bisa terbang dengan kokoh, dengan hanya disimpan di ujung jari. Apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Kita akan bahas di kesetimbangan benda tegar. Benda dalam keadaan setimbang jika jumlah gaya benda-benda translasi dan jumlah gaya benda-benda rotasinya sama dengan 0. Pernyataan di atas secara matematis dapat dituliskan bahwa resultan gaya pada sumbu X atau sigma Fx sama dengan 0. Dan resultan gaya pada sumbu Y atau sigma Fy sama dengan 0. Begitu juga pada sumbu Z. Resultan pada sumbu Z yaitu sigma Fz sama dengan 0. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa syarat kesetimbangan sebuah benda adalah apabila yang pertama, jumlah gaya-gaya pada sumbu X, Y, dan Z sama dengan 0. Syarat yang kedua, apabila jumlah gaya-gaya rotasinya sama dengan 0. Kemudian kita berbicara benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda dikatakan benda tegar apabila pada benda tersebut tidak mengalami perubahan baik bentuk maupun ukuran akibat pengaruh gaya dari luar atau momen gaya luar. Jika jumlah gaya yang bekerja pada partikel sama dengan 0, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, benda akan terlihat dalam keadaan diam. Yang kedua, apabila benda tersebut bergerak, maka dia akan bergerak lurus beraturan. Dari penjelasan di atas, sekarang kalian sudah tahu kenapa fenomena-fenomena yang terjadi pada gambar tersebut bisa terjadi? Ya, semuanya itu diakibatkan bahwa benda tersebut mengalami kesetimbangan benda tegar.
Selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis kesetimbangan. Ada 3 jenis kesetimbangan. Yang pertama, kesetimbangan stabil, kesetimbangan labil, dan kesetimbangan indifferent atau netral. Kesetimbangan stabil ditandai dengan naiknya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Dan apabila setelah gaya pengganggunya hilang, benda akan kembali ke keadaan semula. Kesetimbangan labil ditandai dengan turunnya letak titik berat benda jika diberi gaya pengganggu. Biasanya, setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Dan kesetimbangan indifferent atau netral, kesetimbangan netral ditandai dengan tidak berubahnya posisi titik berat benda sebelum dan sesudah diberi gaya pengganggu. Biasanya, setelah gaya pengganggunya hilang, benda tidak kembali pada kedudukan semula. Berbicara mengenai partikel sebagai sebuah titik, kita akan meninjau kesetimbangan dari sebuah titik. Perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, ada sebuah benda yang tergantung dihubungkan oleh 2 buah tali. Pertanyaannya adalah, berapa besar tegangan tali supaya sistem tersebut berada dalam kesetimbangan? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah mengingat kembali syarat kesetimbangan, di mana jumlah gaya-gaya pada sumbu X harus sama dengan 0, dan jumlah gaya pada sumbu Y harus sama dengan 0. Sehingga dari gambar tersebut bisa dinyatakan bahwa jumlah fx sama dengan 0 sama dengan T1 cos alpha 1 sama dengan T2 cos alpha 2. Dan jumlah gaya-gaya pada sumbu Y sama dengan 0 adalah T1 sin alpha 1 ditambah T2 sin alpha 2 sama dengan W. Harus kalian ingat bahwa gaya-gaya tersebut adalah vektor, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gaya yang berarah ke kanan itu positif, gaya yang berarah ke kiri itu negatif, dan untuk gaya yang berarah ke atas itu positif, dan gaya yang berarah ke bawah itu negatif. Setelah kita ketahui syarat kesetimbangan, barulah kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan konsep Newton. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda masanya 40 kg digantung dengan tali sehingga bagian tali masing-masing membentuk sudut 30 derajat dan 60 derajat terhadap bidang horizontal. Pertanyaannya, hitunglah gaya tegangan pada masing-masing tali jika diketahui percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dalam menyelesaikan soal-soal fisika, beberapa langkah harus kalian ikuti. Yang pertama, kita lihat data yang terkumpul dari soal tersebut. Kita tahu ada massa di situ sebesar 40 kg, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, ada berat benda, di mana berat benda sama dengan W sama dengan M kali G sama dengan 400 Newton. Untuk sudut yang pertama, kita ambil yang 60 derajat, dan sudut yang kedua kita ambil 30 derajat. Dari kondisi yang ada, yang menjadi pertanyaan adalah berapa besarnya tegangan tali T1 dan T2 supaya sistem tersebut setimbang.
Mari kita cari solusinya. Dalam menyelesaikan permasalahan, yang pertama kita harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Di pertemuan titik W, terdapat gaya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat dari gambar, di sumbu X kita ada T1 cos 60 derajat arah ke kanan berarti positif. T2 cos 30 derajat arah ke kiri berarti negatif. Dan di sumbu Y kita punya T1 sin 60 derajat arah ke atas berarti positif. Dan T2 sin 30 derajat arah ke atas berarti positif. Dan berat benda yang arahnya ke bawah berarti negatif. Selanjutnya perhatikan syarat kesetimbangan. Sigma Fx sama dengan 0. Apa saja gaya-gaya yang ada di sumbu X? Kita lihat gambar. Yang pertama T1 cos 60 dikurangi T2 cos 30 derajat. Sehingga didapatkan bahwa T1 sama dengan akar 3 T2. Untuk resultan yang ada di sumbu Y, kita punya besaran-besaran T1 sin 60 derajat ditambah T2 sin 30 derajat dikurangi W sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan T1 sama dengan akar 3 T2. Setelah itu kita dapat dari persamaan di atas, kita bisa dapatkan T2 sama dengan 200. Kita substitusi persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, sehingga diperoleh bahwa T1 sama dengan setengah akar 3 T2 sama dengan akar 3 dikali 200. Sehingga besar tegangan tali T1 sama dengan 200 akar 3 Newton dan besar tegangan T2 adalah 200 Newton. Kesimpulannya adalah bahwa sistem tersebut akan berada dalam keadaan setimbang jika gaya tegangan tali pertamanya memiliki kekuatan sebesar 200 akar 3 Newton dan kekuatan tali keduanya adalah 200 Newton. Bisa dipahami? Baik anak-anakku sekalian, dari contoh soal di atas, yang harus kalian ingat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kesetimbangan benda tegar, yang pertama tadi kalian harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua, kalian harus ingat syarat kesetimbangannya seperti apa. Yang ketiga, lakukan analisis dan selesaikan dengan menggunakan hukum 2 Newton. Setelah mempelajari contoh soal di atas, saatnya kalian menyiapkan catatan kreatif kalian dan kita lakukan pekerjaan berlatih soal untuk kesetimbangan benda tegar. Jangan lupa dicatat, dicoba dikerjakan. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.